Yang baru saja kita dengar, mari kita dengarkan sebuah lagu pujian dari Alex dan Lady yang pada hari ini merayakan anniversary. Sebentar. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari Dia berkuasa menyelamatkan, seperti mana air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari Dia berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Amin. Amin. Terima kasih kepada Alex dan Lady. Sekali lagi happy wedding anniversary. Dan mungkin saya ingin klarifikasi sebelum jemaat bertanya. Ini video diambil pada saat kehamilan Scarlett ya. Jadi kalau jemaat bertanya apakah ada lagi adiknya Scarlett? No, it's not. Hampir saya tanya. Oke. Baik, kita akan melanjutkan acara perbaktian kita. Kita akan mendengarkan tips kesehatan yang berupa kesaksian yang akan dibawakan oleh saudara
Edi Nurhan. Jadi kita akan melihat bagaimana beliau waktu itu sudah divonis tidak akan sembuh. Tapi kiranya kesaksian ini dapat menguatkan kita dan dapat memberikan inspirasi bagi kita mengenai gaya hidup yang akan kita jalani. Saya harus melakukan sesuatu. Karena waktu itu anak saya masih kecil. Dan saya tidak mau meninggal dalam penderitaan seperti yang dialami oleh papa saya. Sedikit kesaksian atas apa yang saya alami di masa yang lalu. Dan ini sudah terjadi kurang lebih 20 tahun. Yang lalu, dan terjadi belum lama setelah saya menikah, dan saya mulai merasakan kepala suka pusing dari waktu ke waktu. Dan kemudian saya mengambil satu inisiatif untuk cek darah lengkap, termasuk triglycerid, termasuk kolesterol dan sebagainya. Dan hasilnya bikin saya kaget oleh karena angka triglycerid saya sangat tinggi. Dan kita tahu bahwa harusnya triglycerid itu adalah 150 mg per desiliter, harus di bawahnya. Dan kalau 150 sampai 200 itu sudah dianggap sebagai cukup tinggi. Angka 200 sampai 500 dianggap tinggi, dan di atas 500 itu dianggap sangat tinggi dan harus diturunkan dengan obat. Nah, yang tertera di dalam report dari hasil cek lab saya adalah 800 mg per desiliter. Dan itu ada triglycerid yang sangat tinggi. Dan itu tentu sangat mengkhawatirkan saya. Lalu kemudian saya cek ke dokter internis dan ingin tahu apa penyebabnya. Dan dokter hanya mengatakan, ya sudah, kalau tinggi ya minum obat untuk turunkan triglyceridnya. Dan saya ingat saya waktu itu minum beberapa minggu dan triglyceridnya sempat turun sampai di angka 400. Tapi ketika saya berhentikan obat itu, maka triglyceridnya naik lagi. Lalu ada orang yang memperkenalkan saya untuk berobat ke dokter ahli darah, konon ahli darah se-Indonesia, yaitu Profesor Dr. Karnel Tambunan. Beliau minta kepada saya untuk melakukan beberapa macam tes yang saya sudah agak lupa apa tesnya karena sudah cukup lama. Tetapi yang saya ingat waktu itu biaya tesnya cukup tinggi untuk ukuran saat itu. Dan setelah tes yang komprehensif, dokter akhirnya sama juga mengatakan bahwa ada pengaruh genetik dan memang saya harus minum obat untuk menurunkannya seumur hidup. Dokter itu katakan, ya olahraga, makanan sehat mungkin membantu, tetapi akan sulit untuk turunkan sampai normal tanpa bantuan obat. Saya mau cerita sedikit background keluarga saya yang memang genetik kurang menguntungkan. Papa saya menderita penyakit kencing manis, 3 kali stroke, dan kemudian meninggal saat stroke yang keempat kali. Mama saya juga kencing manis 30 tahun, ada penyakit jantung, dan juga meninggal karena serangan jantung. Nah, sebelum papa saya meninggal, beliau terbaring selama 4 bulan di atas ranjang. Dan kemudian makanan sudah tidak bisa lagi dimasukkan lewat mulut secara normal, tetapi sudah harus disonde. Jadi semua makanan favoritnya di blender dan dimasukkan lewat hidung dan kemudian dipompa. Dan benar, pepatah mengatakan bahwa kenikmatan makanan itu hanya sejengkal dari mulut sampai tenggorokan. Jadi walaupun dikasih makanan kesenangannya, papa saya tidak merasakan apapun rasa makanannya. Oleh karena dipompa dan melewati lubang hidungnya. Lalu karena kelamaan tidur, nah di punggung papa saya itu juga akhirnya membusuk. Dan itu kemudian mengeluarkan bau yang tidak sedap. Dan dia terus merintih kesakitan. Saya sebagai anak sungguh tidak tega melihat bapak saya saat itu menderita seperti itu. Dan saat itu saya membuat sebuah tekad, satu komitmen bahwa saya tidak mau anak saya melihat saya menderita seperti itu di akhir hidup saya. Harus menderita dengan penderitaan yang begitu hebat. Nah, celakanya ilmu genetika yang berkembang pesat mendapati bahwa orang tua yang melanggar
ilmu kesehatan, melanggar prinsip-prinsip kesehatan, ternyata dampaknya bukan hanya kepada dirinya, tetapi juga kepada anak-anaknya. Seorang ibu yang merokok, yang minum minuman keras, itu akan berpengaruh kepada janin yang dikandungnya. Bahkan ilmu pengetahuan modern mengatakan itu sampai kepada, bukan hanya kepada anaknya, tetapi juga sampai kepada cucunya. Dan sebaliknya seseorang yang menjaga tubuhnya dengan baik, maka bukan hanya dia yang menikmati kesehatan, tetapi juga anaknya dan cucunya. Itu sebabnya dokter saat memeriksa penyakit seseorang kadang bertanya juga data penyakit dari keluarganya, apakah menderita penyakit yang sama, untuk melihat apakah itu mempunyai kecenderungan atau genetika. Sehingga waktu dokter mengatakan bahwa trigliserida saya ini sangat tinggi dan melihat background daripada orang tua saya, maka dokter menyimpulkan bahwa ada faktor genetiknya. Dan dokter mengatakan jika tidak dibantu dengan obat, saya bisa mengalami serangan jantung atau kencing manis atau bisa stroke seperti orang tua saya. Dan saya mau cerita sedikit, memang orang tua saya, papa saya itu suka sekali makan, dan dia suka makan nasi padang, makan makanan yang sangat berlemak tinggi dan tidak sehat, dan hampir tidak pernah berolahraga. Dan tentu itu menyumbang banyak sekali kepada penyakit-penyakit dari jantungnya dan darah tinggi dan sebagainya. Kemudian di saat itulah saya merasa bahwa saya harus melakukan sesuatu. Karena waktu itu anak saya masih kecil. Dan saya tidak mau meninggal dalam penderitaan seperti yang dialami oleh papa saya. Dan saya juga enggan untuk mengkonsumsi obat seumur hidup. Lalu saya membaca sebuah kutipan yang merubah hidup saya. Dikatakan, genetics loads the gun. Lifestyle pulls the triggers. Bahwa genetik itu seperti sebuah pistol yang telah terisi oleh peluru, tetapi gaya hiduplah yang menarik pelatuknya, dan pistol yang berisi peluru yang berbahaya itu akan meledak. Jadi kalaupun pistol yang berisi peluru itu mungkin berbahaya, tapi kalau kita tidak menarik pelatuknya, maka pistol itu tidaklah akan meledak. Nah, gaya hidup kita ini apa yang kita makan, cara kita mengelola makanan kita, apakah kita berolahraga atau tidak, apakah kita selalu stres, atau kemudian apakah kita mudah sakit hati kepada orang lain, apakah kita suka mengampuni orang lain, apakah kita cukup tidur, semua itu menyumbang atau menentukan apakah pistol yang telah terisi peluru, yaitu genetik kita, akan meledak atau tidak. Apakah game atau program yang bermasalah itu akan diaktifkan atau tidak. Jadi meskipun seseorang atau diwarisi oleh orang tuanya satu genetik yang tidak baik, tetapi kalau orang itu memiliki gaya hidup yang baik, maka orang itu akan lebih aman. Nah, celakanya orang tua kita itu bukan saja mewariskan genetik yang tidak baik kepada anak-anaknya, tetapi orang tua itu juga mewariskan gaya hidup yang salah. Saya yakin kita semua akan makan makanan yang disukai oleh orang tua kita, bukan? Nah, kalau orang tua kita suka daging, kemungkinan besar kita juga adalah pemakan daging. Nah, kalau orang tua kita misalnya tipe yang tidak suka berolahraga, maka umumnya anaknya juga kan tidak diajak berolahraga, dan anaknya juga end up tidak suka dengan olahraga. Apalagi kalau orang tuanya suka nonton TV, kemungkinan besar anak-anaknya juga suka menonton TV. Bayangkan kalau sudah genetik yang diwariskannya tidak baik, dan gaya hidup yang diwariskannya juga tidak baik, maka lengkaplah sudah penderitaan daripada anak-anaknya. Pistolnya sudah di-load dengan peluru, dan pelatuknya sudah siap ditarik, dan penyakit itu akan muncul cepat atau lambat. Itulah yang terjadi pada diri saya. Dan saya percaya banyak orang. Kita semua pasti mewarisi gaya hidup cita rasa dari orang tua kita. Mama dan papa saya kebetulan tipe yang tidak suka makan sayur. Kami hampir tidak pernah ada sajian sayur di atas meja makan. Sehari-hari makanan kita adalah seafood, daging ayam, daging ikan, daging babi, sayur paling bayam sedikit sebagai penghias, pelengkap. Dan kadang-kadang tidak untuk dimakan. Setelah menikah, saya tetap tidak bisa makan sayur. Istri saya orang Sukabumi, orang Sunda, semua daun dilahap oleh dia.
Dan sementara bagi saya sayur itu bukanlah makanan. Tekstur sayur itu bagi saya rasanya seperti kertas, sulit untuk ketelan. Apalagi lalat, salad itu tidak pernah masuk dalam kamus perbendaharaan makanan dalam hidup saya. Dan kalau saya makan mie yang ada togenya, saya harus kemudian pisahkan togenya satu persatu, saya keluarkan dari mangkok, baru kemudian saya bisa menikmati mie itu secara maksimal. Nah, sekarang dengan vonis dokter, pilihan hanya ada dua. Apakah saya akan minum obat seumur hidup dengan segala efek samping daripada obat itu, atau jalan yang keluar, saya harus merubah gaya hidup saya. Nah, banyak orang umumnya akan pilih yang pertama. Minum obat itu mudah. Kemudian kita bisa meneruskan gaya hidup kita, makan apa yang kita suka. Tidak perlu berolahraga. Tapi entah kenapa waktu itu saya sangat terbeban oleh karena saya melihat anak saya masih kecil. Saya memilih yang kedua. Saya ingin sembuh. Dan bukan hanya dikendalikan oleh obat farmasi. Lalu saat itu saya memilih satu program perubahan gaya hidup yang cukup ekstrim. Yaitu program yang dinamakan Detox 21 hari. Jadi selama 21 hari ini saya hanya boleh makan makanan yang alami. Sayur, buah, biji-bijian, polong-polongan, kacang-kacangan dalam kondisi yang alami dan tidak diproses. Dan dalam program itu sama sekali tidak boleh makan gorengan, gula, garam, cabai yang pedas-pedas, dan semua rempah-rempah ditinggalkan selama 21 hari itu. Saya ingat waktu itu satu piring brokoli kukus dengan wortel kukus. Itu sayuran yang tidak pernah saya anggap makanan. Sekarang tersedia di depan meja makan. Saudara bisa bayangkan bau sangu dari brokoli yang masih sedikit mentah. Dan saya berusaha untuk menggigit dan mengunyah dan menelannya dengan air mata yang menetes perlahan-lahan. Udah seperti drama Korea. Intinya ini adalah puncak penderitaan saya. Saya berusaha untuk mengerjakan yang lain dan kemudian istri saya menyuapi saya. Satu piring kecil sayuran kukus itu saya habiskan dalam waktu 2 jam. Orang lain akan berhenti sampai di sana. Tetapi saya ingat akan penderitaan dari papa saya membuat saya terus bertahan. 1 minggu pertama berlalu, saya harus berusaha keras untuk mengunyah dan menelan sayuran yang setengah mentah itu. Setiap hari saya melakukan itu. Namun masuk kepada minggu yang kedua, saya sudah tidak terlalu menderita. Ya memang saya masih belum sanggup menikmati nikmatnya yang orang bilang enak makanan-makanan sayur. Bagi saya saat itu seperti isi bensin saja. Saya makan itu seperti makan obat untuk menurunkan triglycerid saya. Nah ini yang sangat menarik. Anehnya masuk ke minggu yang ketiga, saya mulai bisa merasakan sedikit rasa enak dari sayur-sayuran itu. Dan puji Tuhan saya berhasil menyelesaikan 2 ronde dari detox itu. Jadi 42 hari lamanya saya makan makanan asli ciptaan Tuhan tanpa proses, tanpa masak yang berlebihan. Hanya dikukus dan direbus. Dan saudara sekalian keajaiban itu terjadi. Triglycerid saya mulai turun perlahan-lahan. Saya tes setelah saya detox turun menjadi 450 mg. Jadi hampir turun setengahnya. Lalu kemudian bulan berikutnya saya tes lagi menjadi 250. Bulan berikutnya lagi saya tes tinggal 150. Dengan katanya sudah di border aman. Lalu saya membawa laporan dari lab dan saya perlihatkan kepada dokter Karmel Tambunan. Dan kata dokter itu, saya masih ingat persis sampai sekarang. Dia katakan, saya tidak tahu kamu makan jamu apa. Tapi apapun yang kamu makan itu lebih mujarab daripada obat dokter. Jadi teruskan saja. Dan semua itu mengingatkan saya kepada seorang yang bernama Hippocrates. Yang hidup di zaman dahulu. Tetapi sangat bijaksana dengan mengatakan, let food be thy medicine and let medicine be thy food. Biarlah makanan menjadi obatmu. Dan biarlah obatmu menjadi makananmu. Obatmu menjadi berupa makananmu maksudnya. Dan saya mulai merubah gaya hidup saya yang lainnya. Seperti lebih banyak bergerak, lebih banyak jalan kaki, melatih otot dengan beban, stretching. Dan di usia 57 tahun bersama dengan istri, kami baru saja mendaki Gunung Gede 7 jam. Mendaki sampai ke puncak merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-25.
Tentu ini sesuatu yang saya bahkan tidak bisa lakukan 10 tahun yang lalu. Dan saya bisa lakukan sekarang oleh karena training-training yang saya lakukan. Jadi satu hal yang penting adalah bagi kita untuk menjaga pikiran kita selalu positif. Jauhkanlah amarah kita, iri dengan keberhasilan orang lain, gampang tersinggung, sulit memaafkan. Lalu selalu gembira, selalu bersuka cita, usahakan selalu tertawa dan tersenyum. Dan saya tahu itu tentu tidak mudah, perlu waktu untuk menguasai itu semuanya. Namun kita adalah tuan dari pikiran kita. Kita adalah tuan dari emosi kita. Kita adalah tuan dari selera kita. Dan kita bisa melatih itu sebagai gantinya memuaskan semua nafsu dan selera kita. Ada satu pepatah yang mengatakan you only live once. Kita hanya hidup satu kali. Tetapi yang lebih tepat adalah you only die once. But you live every day. Kita hanya mati satu kali, tetapi kita hidup setiap hari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun. Kita isi itu dengan hal-hal yang positif, kita tinggalkan hal-hal yang negatif, kita latih tubuh kita untuk menjadi lebih sehat, kita latih pikiran kita untuk menjadi lebih positif, kita latih emosi kita menjadi lebih sehat, niscaya kita akan menjadi orang yang lebih bahagia. Saya ingin cerita sedikit mengenai mama saya. Mungkin ini sebagai bonus kesaksian. Mama saya kencing manis 30 tahun. Dan dia selalu mengatakan bahwa kencing manis adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Lalu saya membujuk dia. Dia katakan, sudahlah, saya kan sudah tua, sebentar lagi meninggal. Saya katakan, kalau mama meninggal, kalau mama buta bagaimana? Lalu kemudian kebetulan ada saudara kita yang oleh karena kencing manis dan kemudian menjadi buta, maka kata-kata itu sangat mengena. Lalu dia katakan, oke, baiklah mama coba. Jadi selama 1 bulan saya memberikan makanan-makanan yang seperti saya makan. Dan untung mama saya mau. Jadi kita hanya makan makanan utuh. Selama 1 bulan saya ajak mama saya jalan pagi. Sehari 5 km. Kita mesti habiskan itu 5 km. Pagi, siang, sore. Lalu kemudian makanan yang dijaga. Dan di dalam waktu 1 bulan sangat luar biasa. Mama saya stop obatnya secara perlahan-lahan, dan di hari yang terakhir di 1 bulan itu gula darahnya menjadi normal tanpa obat. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa setelah 30 tahun. Dan pertama kali dia melihat bahwa dia mempunyai gula darah yang normal. Lalu mama saya katakan, oke, kamu sudah membuktikan bahwa kencing manis bisa disembuhkan dengan gaya hidup. Tapi yang sangat menarik dia katakan, tapi mama mau balik lagi makan obat. Oleh karena mama tidak sanggup hidup dengan makanan-makanan seperti itu. So sekalian, kesembuhan itu bisa didapatkan kalau kita mau merubah gaya hidup kita. Tetapi seringkali orang memilih untuk tidak sembuh. Oleh karena kita mencintai akan selera kita. Dan biarlah kita semua memilih yang terbaik untuk tubuh kita. Karena kita bisa bahagia apabila kita mempunyai tubuh yang sehat. Terima kasih kepada Saudara Edi Nurhan atas kesaksiannya. Kita akan kebaktian kita dengan mendengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh kali ini pasangan yang lain, Peter dan Melly. Many souls have tested him throughout the course of time. Many still reach out to him and mind, and every one of them will say, with no exception that they find, Jesus never fails. And even in the days of old, he brought his people through. And then he came to show his love when he died for me and you. And then he rose again to prove that every story had been true. Jesus never fails. Jesus never fails.
get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. Sometimes this world brings trouble I find so hard to bear. I know I could not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deep we're in despair, that Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? No other facts, no mysteries. It's all so cut and dry. On the witness stand of your life, I'll be the first to testify that Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. I know Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get thee behind me, Satan. You cannot prevail, because Jesus never fails. Jesus never fails. Amin. Terima kasih kepada Peter dan Meli, sebuah lagu yang indah bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Jadi itu adalah sebuah assurance di dalam kehidupan